Dari opnam juga, tapi dokter di opnam itu sakit kepalanya nggak sembuh juga. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit untuk di scan, tapi dokter nggak mau nge-scan awalnya. Terus sampai hampir 2 bulan dia sakit demam itu. Terus sampai akhirnya dia saking udah nggak kuatnya, sakit kepala itu bukan pusing, tapi yang sakit kata dia sampai berguling-guling ya sakitnya itu. Terus akhirnya kami bawa ke rumah sakit Awal Bros. Di sana di opnam awalnya 2 hari dicek nggak ada sakit, nggak ditemukan sakitnya, sampai akhirnya dia langsung ngedrop. Setelah ngedrop langsung di-scan kepalanya, ternyata kata dokter ada peradangan di selaput otaknya, meningitis. Ternyata itu meningitis TB. Prediksi dokter awalnya meningitis TB. Karena dia kejang, sama dokter dikasih obat untuk kejangnya itu yang untuk tidur dia selama 24 jam. Tapi setelah 24 jam dia nggak bangun. Sampai 1 minggu dia nggak bangun. Dia di ruang ICU itu kan. Badannya kaku semua, tegang, kejang kayak gitu. Sampai sama perawat itu diikat tangannya biar tangannya nggak seperti ini. Jadi tangan kanan kirinya itu diikat biar kata dokter biar kalau udah kayak gini tuh susah, nggak bisa kembali lagi gitu. Tapi tetap nggak bisa, walaupun dia diikat tetap bisa lepas spastik gitu kata dokter. Terus udah pakai segala macam alat, yang di dada, oksigen, napas, oksigen, terus itu semua terpasang di badannya. Waktu itu kata dokter, cuma saya tanya, anak saya bisa sembuh gak dok? Cuma bilang kita berdoa aja gitu. Ini keadaannya udah seperti ini. Harapan saya waktu itu udah tipis sekali Pak Bapak. Seolah-olah kayak udah nggak ada harapan untuk anak saya. Tapi alhamdulillah 3 minggu di rumah sakit dia diizinkan pulang, walaupun masih dengan alat. Dia masih pakai oksigen, di rumah pun masih tetap pakai oksigen juga selang untuk makan. Dia belum sadar 100%, belum sadar, masih kalau dipanggil dia nggak bisa jawab, nggak bisa noleh, sempat. Jadi badannya itu seperti papan, kaku, tangannya seperti ini, kakinya juga kaku semuanya. Jadi memang betul-betul seperti papan badannya. Untuk senyum tidak bisa, matanya waktu itu matanya udah mulai bisa melirik tapi nggak respon. Jadi cuma kayak dengar tapi nggak 100% dengar seperti itu. Terus alhamdulillah sampai rumah. Waktu itu 1 kali suruh pulang, ternyata dia kejang lagi di rumah. Waktu itu masih 2 minggu di rumah sakit kan, disuruh pulang sama dokter. Sampai rumah belum 24 jam sudah bawa lagi ke rumah sakit karena dia ternyata masih belum bisa. Terus selama udah pulang, udah 3 minggu di rumah sakit, pulang dia dengan masih pakai selang makan, selang oksigen di rumah, dengan badan kaku. Kami nggak tahu mau kayak mana waktu itu. Terus alhamdulillah ada saudara kami yang memang waktu itu sudah ikut pelatihan tata punggung menyarankan coba kita toto gitu. Awalnya saya nggak yang 100% gitu, karena masa iya toto punggung cuma toto, sedangkan dia kan seluruh badan karena kaku, tangannya tuh udah kayak semuanya lah, kakinya aja udah mulai agak membengkok seperti itu. Tapi alhamdulillah waktu itu saudara itu membawa Pak Awal sama istrinya ke rumah. Terus ditotok 1 kali itu udah mulai langsung ada kayak bergerak seperti itu kakinya itu Pak. Waktu awalnya nggak sama sekali, nggak bisa gerak. Tapi belum terlalu nampak seperti itu kan. Tapi setiap hari alhamdulillah Pak Awal mau rutin ke rumah gitu. Alhamdulillah 5 kali totok kalau nggak salah itu udah mulai kuat kalau didudukkan. 5 kali toto udah, awalnya kan seperti papan ya Pak, tekanan. 1 kali toto itu udah mulai bisa dia dimiringkan, itu udah mulai kuat. Sebelumnya nggak kuat dia miring itu. Terus
udah 5 kali itu udah mulai kita duduk, kan belum bisa duduk sendiri, tapi udah mulai didudukan, terus dikasih bantal itu udah mulai kuat, enggak yang goyang-goyang itu enggak. Setelah itu sampai akhirnya 1,5 bulan kurang lebih dia udah mulai bisa lepas oksigen. Sebelumnya kalau dia lepas oksigen itu napasnya kayak tengah-tengah gitu, kayak nggak bisa napas dia. Nah, di 1,5 bulan kurang lebih di rumah udah mulai bisa lepas oksigen. Alhamdulillah. Sampai kayaknya terus aja makin mantap kami, alhamdulillah setiap hari ditoto. Waktu itu nggak setiap hari juga, tapi ada kadang 2 atau 3 kali dalam seminggu. Karena mungkin Pak Awal kan juga ada kesibukan, kami pun belum pandai juga, belum bisa. Jadi alhamdulillah dalam 3 bulan sudah mulai bisa berdiri. Pada waktu itu kakinya sudah, jadi kakinya membengkok, kaki yang kiri itu udah membalik ke dalam. Posisi kakinya itu untuk seolah kayak udah ini bisa nggak jalan lagi seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah bisa kembali normal lagi. Tapi awalnya nggak normal sendiri itu. Jadi dia masih jinjit, jalannya tuh jinjit kayak apa? Jadi nggak bisa normal jalan, masih jinjit. Tangannya pun masih yang seperti ini. Tapi alhamdulillah dengan toto terus, alhamdulillah 10 bulan, kurang lebih 10 bulan dia lepas makan. Waktu itu jadi selama 10 bulan dia nggak bisa makan, nggak bisa minum sama sekali. Jadi pakai selang NGT. Cuma selama 10 bulan itu minumnya susu aja. Makanan nggak bisa masuk ke perutnya. Alhamdulillah setelah 10 bulan udah mulai bisa lepas. Sekarang sampai sekarang masih tetap ditotok. Kita doanya Bapak Ibu semoga bisa normal lagi seperti yang dulu, seperti sedia kala. Untuk makan alhamdulillah udah mulai bisa, Pak. Cuma sekarang bicaranya masih belum bisa bicara. Nggak banyak bisa bicara lagi. Untuk minum pun masih belum bisa normal karena dia masih lemah. Itu yang saya rasakan di tutup punggungnya, Masya Allah. Terima kasih untuk Bapak Awal terutama yang sudah dari awal memegang Fatih, dan juga sekarang Umi Bilqis yang melanjutkan terapi Fatih, juga semua yang udah sayang, sudah peduli, yang udah pernah nonton Fatih, pegang Fatih, semuanya terima kasih kepada Totok Punggung, kepada Ustadz Rahman yang udah membawa, menyebarkan. Terima kasih. Sekian dulu.